masih baru beberapa yang ketemu, makanya nanti akan dikembangkan lagi dalam proses penyelidikan. Untuk sementara masih segitu, tapi kelihatannya bisa lebih ya, bisa lebih daripada segitu. Ya, agendanya hari ini kita sudah resmi melaporkan, tapi namanya tidak akan kami sebutkan karena masih dalam proses penyelidikan. Tapi yang pasti bukti-bukti tadi sudah Kak Fuji sampaikan, termasuk ada beberapa nama saksi yang nantinya juga akan diperiksa dalam hal yang sudah kita laporkan. Di mana tadi Mas Kris juga sudah memberikan bukti langsung kepada pihak kepolisian. Kita sambil menunggu proses berikutnya. Kalau misalnya memang ada perkembangan, nanti mungkin Kak Fuji akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dan tadi pasal yang kita gunakan adalah pasal penggelapan, pasal 374, pasal 372. Itu aja sementara. Ancamannya? Ancaman hukuman, Ancamannya untuk lebih lanjutnya silakan ditanyakan kepada pihak kepolisian. Oke, jadi itu kan yang dilaporin kalau masalah kan mantan manajer ya. Kalau boleh tahu kerugiannya berapa sih kalau dikalkulasi? Mas, Jadi gini, hari ini seperti yang dibilang Bang Sandy, kita udah bikin laporan resmi, memang sudah gitu kan. Terus kita udah siapkan saksi-saksi, kita sudah menyampaikan bukti-bukti, sudah semua bukti tertulis kita udah sampaikan. Jadi kalau perkara pidana ini kan dari hulu sampai hilir kita mesti siapin dari awal, dan kita sudah menyiapkan lumayan banyak bukti, berbagai bukti udah kita siapin, dan itu sudah lengkap. Dan nanti seandainya toh ada kekurangan, kita akan memberikan keterangan tambahan nanti. Itu aja. Tadi nilai kerugiannya berapa? Kerugiannya sudah tadi bukti sudah kita lampirkan terkait kontrak, juga ada beberapa capturean, ada WA chat juga kontrak-kontrak terhadap merek atau brand yang memang ada kerjasama sama klien kami. Jadi sudah dilengkapi semuanya, tinggal nanti bila mana ada kekurangan Kak Fuji akan diperiksa lagi karena beliau katanya mau umroh ya, mungkin nanti ada keterangan tambahan mungkin setelah Kak Fuji berangkat umroh. ya, Bang, sampai 1 M nggak sih Bang? Mungkin kalau dikalkulasi Bang kerugiannya Bang? Kurang lebih segitu lah, bisa lebih lah. Makanya kita kan belum masukin semua nih, masih baru beberapa yang ketemu, makanya nanti akan dikembangkan lagi dalam proses penyelidikan. Untuk sementara masih segitu, tapi kelihatannya bisa lebih ya, bisa lebih daripada segitu. Kita tinggal nunggu nanti hasil dari audit dari pihaknya Kak Fuji. Fuji, ini baru sendiri kan mau berangkat umroh, mau tidak mau harus kepikiran tentang masalah ini sendiri. Ini gimana nih mungkin nanti memikirkan masalah ini dan mau umroh? Kan aku udah pakai lawyer Bang Sandi, Mas Kris sama Bang Purba, jadi aku serahin ke lawyer aku aja sama pihak kepolisian. Nanti doanya apa yang mau dipanjatkan Kak Fuji umroh nanti? Doa urusan aku sama Tuhan aku deh, Mbak. Rencana kapan? Berapa hari? Umrohnya 10 hari lah ya, insyaallah. Jadi ini mencium kecurigaan terhadap kecurangan atau penggelapan ini baru-baru akhir ini atau udah lama? Sudah dari tahun lalu aku curiga, cuman aksesnya selalu ditutup. Aku pengen berhubungan dengan brand itu, aksesnya selalu nggak ada. Ditutup-tutupin lah, semuanya penuh dengan kebohongan. Kira-kira ada berapa klien yang merasa dirugikan? Banyak mah, puluhan kali ya. Banyak banget. yang sudah komplain mungkin dengan kamu. Banyak banget juga yang komplain. Pokoknya aku dengar berita dari sana dari sini, akhirnya oke, ini kayaknya ada yang sesuatu yang salah deh. Karena aku merasa aku melakukan pekerjaan aku tuh dengan baik, posting sesuai, tapi kok ada komplain-komplain. Ternyata itu bukan dari akunya yang salah, tapi dari situnya lah. Berarti sudah ada uang yang masuk untuk itu nggak sih, dari bayar ke kamu atau ke manajer itu sendiri? Itu teknis Pak, jadinya gini, kalau dari keterangan yang tadi disampaikan gitu kan, kalau bicara masalah teknis kan udah masuk ranah penyidik. Yang jelas bahwa memang ada dugaan kerugian yang lumayan besar. Jumlahnya pun kita masih tentatif ya, karena nanti harus ada semacam audit
independen untuk masalah kerugian itu. Jadi kalau ditanyakan masalah kerugian dari brand, kerugian dari pihaknya pelapor, itu masih tentatif. Nanti setelah buktinya sudah komplit gitu, meskipun bukti itu sudah kita serahkan, cuma nanti dari penyidik akan melihat secara spesifik masalah ini dan berapa sih jumlah kerugiannya. Yang jelas kerugiannya besar gitu, jadinya nanti kita lihat aja perkembangan dari penyidikan. Jadi kalau ditanyain ke Puji sendiri, beliau sendiri kan tahunya belakangan, hanya tim audit yang lebih tahu. Tapi posisi terlapor sendiri ada di mana Bang? Ada di Tahu. Nah itu kita nggak tahu. Kan masih penyelidikan. Puji, mungkin sebelum masuk ranah hukum sendiri, apakah ada aliran dana yang dikembalikan secara diam-diam ke rekening Puji mungkin dari pihak sana sendiri? Belum tahu sih. Jadi pada akhirnya kan kamu melapor seperti ini. Ada mungkin desakan dari pihak endorsement? Apa Sari nggak kedengar? Desakan mungkin dari pihak endorsement? Desakan dari pihak endorsement. Bukan desakan tapi dari beliau sendiri dan orang tua juga mendukung. Iya. Karena kan yang dirugikan ada beberapa kan, ada yang komplain juga. Dan ada beberapa temen aku tuh kayaknya kena juga sih. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya aku biarin takutnya memakan banyak korban lagi. Berarti ini kan banyak nama kamu juga jadi tercemar juga bisa dibilang ya, karena Iya, banyak. nama aku jelek sih di berbagai brand sama agensi karena dikira aku nggak bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan aku, bahkan akunya tuh sendiri nggak tahu pembayaran itu kemana. Jadi bikin aku salah paham sih sama brand sih kadang. Bang, itu bisa dimasukin juga ke pasal mungkin Bang? Itu kan dia namanya sekarang jadi buruk. Belum, kita masih fokus dalam laporan yang sudah kita laporkan, uangnya Kapuji dan kemana alirannya itu, siapa yang menggunakan ini dalam proses masih penyelidikan. Jadi kita nunggu nanti hasilnya seperti apa dari perkembangan laporan kita. Puji ini salah satu mungkin akhirnya tanggung jawaban Puji sama klien tentang endorse itu sendiri ya, ini melaporkan ini gitu. Waktu aku kan udah tahu ini dari tahun lalu ya. Jadi dari tahun lalu aku udah menghubungi beberapa agensi or klien atau brand, udah minta maaf langsung sih, walaupun aku nggak tahu apa-apa ya, tapi aku merasa aku bertanggung jawab di situ gitu. Aku udah minta maaf langsung sih. Lebih banyak endorse mungkin atau Tapi untuk problematika pekerjaan aku udah lunas, aku udah upload, nggak ada masalah. Cuman mungkin dari tanggal waktu uploadnya itu kadang suka ngaret, tapi aku nggak tahu apa-apa. Tapi untuk pekerjaan aku udah lunas semua. Puji, tanggapannya sedikit dong soal Torik lagi deket sama Alia. Makasih ya Mas. Jangan dong, momen yang ntar rame lagi. Makasih ya. Nggak ada. Apa aja Puji, support nggak sih? Iya Bang. Support nggak sih Torik sama Alia Puji? Bukan support dalam arti gini Puji, ini kan buzzernya Puji yang dituduh begitu, Ya. tapi tanggapan Puji sendiri seperti apa? Buzzer apa? Aku nggak ngapain buang-buang uang ke Puji kan buzzer. Puji kan Makanya sempat artinya sebel tidak karena terima juga ya, Puji. masih sangkut Tidak pautin bohong ya Puji kalau kayak sama gitu ya, Ji. Iya gitu. Gimana tanggapannya Puji? Ini kan buzzer-buzzernya yang menyerang Atta dan Aurel gitu sampai akhirnya bersumpah Daripada serupa. bayar buzzer, mending bayar sedekah Mas. Mbak. Puji yang kemarin tweetnya yang bilang katanya kamu nggak akan support aku gimana Ci? Dengan Itu Torik maksudnya dengan apa Ci? Alia. Puji. Tanggapannya Puji, Alia dijodohin sama Torik sama Aurel gimana Puji? Puji. Ya. Eva, Dadah. LP-nya Bang. Soal Dewi Persik Bang. kenapa? Yang katanya